Pertanyaannya adalah apakah yang cadangan itu pasti berangkat? Baik, status cadangan haji bisa memastikan berangkat dan tidak itu nanti bisa dilihat setelah pelunasan tahap pertama. Nah, karena status cadangan itu wajib pelunasan di tahap pertama. Nah, nanti setelah tahap pertama pelunasan selesai, nah nanti cadangan itu akan diupdate. Nama-nama cadangan siapa saja yang akan menjadi status cadangan berangkat. Itu setelah pelunasan tahap kedua. Nah, adapun pelunasan itu ada tahap pertama dan tahap kedua. Dan kesempatan cadangan berangkat untuk mengetahui statusnya itu ada 2 kali. Setelah pelunasan tahap pertama dan setelah pelunasan tahap kedua. Tahap kedua. Ya. Syaratnya yang penting cadangan itu harus melunasi dan harus status kesehatannya harus istitoah. Umpama ya kan jatah kuota porsinya itu kan 1000 berapa gitu ya, sudah melunasi semua. Terus yang cadangan bagaimana? Cadangan itu pastinya kan yang di atas itu porsi ya, urut porsi di atas urut porsi. Iya, memang kemarin kan sebelum jamaah cadangan itu melakukan pelunasan, semua jamaah cadangan itu harus mengisi surat pernyataan. Karena status cadangan itu harus siap berangkat dan siap tidak berangkat, meskipun semuanya harus dipersiapkan. Bisa jadi berarti lihat lunasan tahap pertama ya. Iya, jadi karena wilayah itu, setiap wilayah itu kan ada kuotanya. Nah, ada kuota jamaah kan. Kuota Pasuruan 1000 berapa itu, yang itu ada beberapa tidak melunasi. Untuk berarti kuota Kabupaten Pasuruan itu kan ada 4 kloter sekarang. Satu kloter itu 371 plus dengan petugas. Berarti nggak sampai 371 untuk jamaahnya. 36 berapa? 368 ya. 368 apa 367 itu? Ya, pokoknya dikurangi 5. Dikurangi 5. Petugasnya setiap kloter itu ada 5. Nah, itu harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Nah, nanti jamaah-jamaah yang urut porsi yang tidak siap untuk memberangkatkan tahun ini, nah mereka juga harus mengisi surat pernyataan tunda. Nah, nanti ada berapa jamaah haji yang tunda. Yang tunda itu pastinya nanti kan geser kan. Nah, nanti cadangan itu yang akan masuk. Tapi cadangan ini sesuai dengan urut porsi. Seperti itu. Sesuai urut kacang bahasanya. Untuk jamaah yang tidak melunasi itu ada datanya tuh. Nah, ada. Kira-kira berapa orang yang tidak melunasi? Tidak melunasi. Kan itu kan ada masa tanggal pelunasannya itu. Iya, untuk tahap pertama tanggal sekian sampai tanggal sekian, terus nanti untuk tahap kedua tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang tunda itu 38. Ya, 40-an. Itu di tahap pertama. Itu yang tahap pertama. Tahap pertama ada berapa tahap sih? Ya, itu untuk pelunasannya itu ada tahap pertama, tahap kedua. Tahap kedua itu untuk jamaah haji yang berhak lunas itu ada banyak, semuanya termasuk cadangan itu. Global semuanya. Jadi kalau di tahap kedua melunasi ya Nah, itu untuk tahap kedua itu pelunasan hanya bagi jamaah yang satu gagal sistem. Tidak bisa melunasi di tahap kedua karena di tahap satu karena ada hal-hal sesuatu yang masih belum by system. Terus yang kedua itu adalah jamaah penggabungan. Nah, suaminya pelunasan di tahap pertama urut porsi. Nah, karena
sekarang ada program penggabungan sehingga suami atau istrinya gabung karena tidak sama urut porsinya. Nah, menyusul istilah penggabungan itu untuk tahap kedua. Jadi pertama yang gagal sistem, yang penggabungan, yang pendampingan, itu yang pelunasan di tahap kedua. Ya, siapa tidak?